minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum intifa'a wal ifadata wal wal hatha ala tamassuki bi kitabin sunnati rasulihi wad du'a ilal dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa thawab kurbi orang mau ilmu angin kugana hijika kalau mana taikun gunakan sa'en kudu luhur semangatna jeung abik akhlakna kudu tekun diajarna cukup bekalna guru nu benar alina kudu lila santri teh calon ulama ya mengpengjumanang guruna nana kudu hasil sadayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi 'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Syedi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syedi Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin wa maji syati lampu hurungkeun tengahna wa maji syati wa maji Qurtubi Ki Haji Abdul Pararam kabeh maji Qurtubi Ki Haji Abdul Haq nu itu bagus bakri bintu bagus ada sempurna tingali graming keluar ming maji Mahmud bin Yusuf maji Masrur Ki Haji wa syariki Haji Hasan Siki Hasan maji Masfi Allah nyalma maji maji Mas Mansur ووزن إلى شيخنا ومربينا الشيخ محمد زين عبد الباز الأشهاب وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوانا وأخواتنا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين Syai'un lillahi lahumul fatihah. Iji para berpunya. Mamekeun murukan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد الذين tegese wong akeh ataina nekaaken insun agung hum ing ieu alladzina alkitaba ing kitab wastofaina lan wus milihaken ingsun agung hum ing ieu alladzina mim bainil umami saking saban-saban saking antarane piro-piro umat biirsalir rusuli kalawan ngutusaken piro-piro utusan walhum hale utawi ieu rusul iku yatruna pada maca ieu rusulhu ing ieu alkitab ayil kitab tegese kitab muta'amilan hari ngalap berkah ta'amal nyambut gawe mutadabbiron tur ngabuntuti mimma kang tetep saking barang yastamilu nari mangawengku ieu alkitab ana yastamilu nari mangawengku ieu si ma alaihi ing atase ya yastamilu nari mangawengku ieu alkitab alaihi ing atase ieu ma bayane ma minal awamiri nyatane saking piro-piro parentah wal nawahi lan piro-piro panyegah wal ma'arifi lan piro-piro ma'rifat wal haqaiqi lan piro-piro hakikat muraian halekang ngaraksa haqqa tilawatihi kalawan hak bacaane ieu alkitab bila tahrifin kalawan ora nono ngalelewihi wala tabdilin lan ora nono anggenteni ulaika utawi sabudayane ya alladzina iku yu'minuna wong kang pada iman kabeh bihi kalawan alkitab wa bima lan kalawan barang fihi kang tetep ing dalam ya alkitab bayane ma minal ahkami nyatane saking piro-piro hukum wal ayati lan piro-piro tanda-tanda keagungan wal akhbari lan piro-piro warta wa man utawi sapa wong iku yakfur kupur angas iman bihi kalawan alkitab bitahrifihi kalawan ngalelewihi ya alkitab au tabdilihi atawa anggentenine ya alkitab ilama nutugaken teka maring barang tahwi ngadorong opo anpusuhum piro-piro awak-awakane ya alladzina faulaika mangka utawi sabudayane alladzina al mahrufuna kang wuhi kabeh al mughayyiruna tur kang ngarobah kabeh kitab Allahi ingat kitab Allah limaslahati nupusihim karana atawa kadue maslahat piro-piro awake iya alladzina iku hum utawi alladzina iku al khasiruna wong kang pada rugi kabeh alladzina tegese wong akeh khosaru pada rugi iya alladzina
anfusahum ing piro-piro awak alladzina fid dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat bisababi tahrifi kitabillahi kalawan sabab ngalelewihi kitab Allah wa tabdilihi lan anggentiakene ieu kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi. Allah hanya Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui hakikat makna yang sebenarnya. Bahwa dikatakan pada permulaan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum sampai kapanpun lan itu amil nawasib yang masuknya kepada masa yang akan datang lante tinala jeung an amil nawasib sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah ada hati di dalam hatinya keridoan. Moal lepas kekeh aya gantar kakait itu susah di bahasa Indonesia kannya. Gantar kakait itu susah. Tidak ada kelepasan dalam hatinya keridoan. Ridho itu di atas semua hukum. Tidak ada keridoan di dalam hatinya sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau begitu kita juga jangan terlalu ridho. Jangan mentang mereka baik, mereka dekat dengan kita, lalu kita serahkan seluruhnya. Jangan, karena mereka sampai kapanpun tidak akan pernah ada ridho kepada kita. Bersahabat harus, berteman harus, tetapi jangan terlalu terbuka kepada orang-orang kafir. Ini barangkali ada ikhwan akhwat yang dekat dengan orang-orang yang non muslim, ya tidak apa-apa, jangan musuhi, jangan. Tetapi juga jangan toh langsung saking terbukanya sehingga kita menjabarkan semua keadaan kita. Karena mereka sampai kapanpun tidak akan ridho. Begitulah. Karena kadang-kadang umat Islam ini kalau sudah baik-baik sekali, sehingga tidak ada batasan, ujung-ujungnya pas sudah dicelakakan sakit hati sendiri. Udah sakit hati begitu baru ngomong ke semua orang, wah saya sakit hati sama dia. Baru ngomel ke sana sini. Kan sebenarnya tidak akan ada sakit hati kalau tidak diawali dengan hati. Betul tidak? Kalau tidak ada mencintai, tidak ada membenci. Makanya jangan mencintai, jadi tidak membenci. Saya sampai hari ini tidak benci kepada artis yang cantik. Kenapa? Tidak pernah bogoh atau kenapa? Saya tidak pernah ditolak oleh perempuan-perempuan cantik. Kenapa? Tidak pernah bogoh itu. Nah, makanya adanya penyesalan, bukan penyesalan ya. Adanya apa itu namanya kekecewaan itu karena pernah ada harapan. Maka jangan pernah kita menggantungkan harapan, karena sampai hari ini tidak ada gantungannya. Walang taqdo'a hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti. Ini bahasanya mengikuti. Jangankan mempercayai, apalagi mengimani. Mengikuti, Pak, mengikuti agama mereka. Kan ini herannya, umat Islam itu agamanya Islam, Rasulnya Rasulullah, tuntunannya para ulama, pegangannya Al-Quran, As-Sunnah dan juga qaul para ulama. Tapi coba lihat pakaian umat Islam, apakah sudah sesuai dengan aturan Allah, Rasul dan para ulama? Ternyata tidak. Kemarin Pak, waktu kami melaksanakan safari dakwah,
Di tempat orang-orang kafir kita melihat perempuan itu tidak terlalu seksi pakaiannya. Karena mereka takut memperlihatkan kejelekan agama mereka. Dan kalaupun tidak pakai kerudung, tidak pakai baju muslimah, wajar. Karena mereka bukan muslimah. Lalu saat kami melintasi perbatasan umat Islam, masuklah ke kampung muslim. Anehnya, di tempat kampungnya orang kafir tidak ada yang pakai kerudung. Tidak ada yang pakai gamis. Tidak ada yang pakai penutup aurat. Tapi kenapa kok di kampung muslim ada yang pakai tank top, tidak pakai kerudung, rambutnya dibule? Kan di tempat kafir tidak ada yang seperti muslim. Kenapa di muslim banyak yang seperti kafir? Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya walaupun saya suka sih ngeliat kayak begitu. Iya, untung beki gitu. Nggak dilihat ini rezeki, dilihat ini dosa. Akhirnya saya lihatlah tanpa berkedip. Karena kalau berkedip nanti takut dosa. Orang tanya, Kiai kenapa matanya berair? Takut dosa bos. Malotot itu kan ngelai cain lagi. Berarti yang disebut dengan tattabi'a millatahum itu bukan harus pindah agama jadi agama kafir. Tetapi di saat pakaian kita, gaya bicara kita, pola ibadah kita sudah mirip-mirip dengan orang kafir, bermakna kita disebut tattabi'a millatahum. Coba urang kana hayam heula. Tahu ayam? Makanannya apa ayam itu? Bubur. Kan saya nanya pakai bahasa Indonesia. Jawablah dengan bahasa Indonesia. Karena sampai hari ini saya tidak tahu bahasa Indonesianya huut itu apa. Musyadi, apa bahasa Indonesianya huut? Oh, artinya huut acan kemudian. Oh, orang Jakarta gitu loh, nggak tahu huut. Dedak. Kalau tidak dedak, hayat tuh naon parab. Komo eta pur deui. Huut, pur, naon deui bahasa Sunda tuh? Hah? Ase. Burseng. Naon deui nu sok dihakan ku hayam naon we? Burseng geus burseng naon deui? Pare bisa. Sangu bisa. Wajar teu lamun aya hayam ngadahar huut? Wajar teu lamun aya hayam ngadahar pur? Wajar lamun hayam ngadahar burseng? Wajar lamun hayam ngadahar gabah? Wajar lamun hayam ngadahar beas? Wajar lamun hayam ngadahar sangu? Wajar. Da parabda. Kumaha lamun aya hayam teh dibere pur huut tukar itu gideug. Dibere pare beas gideug. Dibere sangu gideug. Ai dibere pizza dipacokan. Kira-kira eta hayam aneh atau henteu? Sabab ayah hayam teu beuki kahakanan hayam. Wajar lamun umat Islam getol ka masjid, wajar teu? Umat Islam salat berjamaah awal waktu, wajar teu? Umat Islam tas salat wiridan, wajar teu? Umat Islam tas salat maca Quran, wajar teu? Umat Islam getol maca Quran, wajar teu? Umat Islam getol zikir, wajar teu? Umat Islam getol ngaji mingguan, wajar teu? Kumaha lamun aya umat Islam diajak salat berjamaah gideug, diajak pengajian gideug, diajak ngaji Quran gideug,
diajak berjamaah gideng, ini bawa dangdutan boki. Berarti iya Islam normal atau aneh? Bandingku geus loba Islam nu aneh, bahkan ayeuna mah aya jelema getol ka masjid sok religius, jangotan teroris, beuki ngaji mingguan eta naon teh hayang ka alam ku ajengan, wiridan loba eta meni keur loba masalah, malah dibully orang yang baik, betul? Sehingga malu orang mau jadi baik. Anak-anak santri diam di pondok malah dibully. Kamu dapat apa sih di pondok? Cuman dapat buduk doang, nggak jadi presiden tuh, nggak langsung jadi ulama tuh. Kadang-kadang logika kita juga kalah. Padahal saking banyaknya orang yang buruk, sehingga yang jelek dianggap buruk, yang bagus dianggap buruk, jadi yang bagus itu yang jelek. Ini terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena tattabi'a millatahum. Coba sekarang, yang dapat pahala itu baca Quran atau baca handphone? Tapi kebanyakan kita senangnya lihat Quran atau lihat handphone. Jadi berpahala atau tidak? Senang atau tidak? Senang atau tidak kita lihat handphone? Senang. Ada pahalanya atau tidak? Berarti menguntungkan atau merugikan? Jadi apa yang kita lakukan justru merugikan. Kalau seperti itu berarti kita tattabi'a millatahum. Sadar tidak sadar ini. Jangan nuduh orang lain dulu. Bercermin dan banyaklah bercermin. Bercermin dulu kepada diri kita. Ada orang yang ke masjidnya itu seminggu sekali, hari Jumat saja. Ada yang begitu? Lalu apa bedanya dengan kafir ke gereja seminggu sekali? Kalau begitu tattabi'a. Umat Islam itu ibadahnya tepat waktu. Kalau diundur-undur sama dengan orang kafir. Tattabi'a. Dan kalau kita lihat, kebanyakan daripada kita warga Islam di Indonesia lebih banyak tattabi'a millatahum daripada nattabi'a millatana, mengikuti agama kita sendiri. Apa harus diikuti hal seperti itu? Tentu tidak. Mari kita berubah. Perubahan yang lebih indah itu dari dalam, bukan dari luar. Maka rubah dengan la ilaha minimal. Kita sadar bahwa kita ini sedang mengikuti mereka. Minimal kalau orang sadar bahwa dia itu terbawa hanyut oleh sungai, minimal dia akan tahu start di mana, berhenti di mana. Apal nyaho. Nah jadi di dia. Minimal kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini banyak yang mengikuti pola-pola kafir. Rasul tidak mengajarkan memakai Levi's. Rasul mengajarkan memakai celana komprang. Kan pakai celana komprang sekarang disebut teroris. Yang hebat itu yang pakai celana Levi's. Zaman bahula, zaman Roma Irama, Arafiq, celana yang bagus itu yang atasnya ngencut, ke bawah ngegebrai, disebut. Ganti lagi tahun 90-an, Ricky Ricardo, catatan si boy, dibalik celananya, di atas badak karena pletik, jadi bray cut, begi, kan celana begi itu bray cut berarti. Habis itu datang lagi duran-duran, hunter yang kayak begitu,
celananya dari atas ke habis itu datang Avril Lavigne, skater boy, pakai celananya di atas besar ke bawah besar, bray. Habis itu datang lagi pakai celananya yang seksi-seksi, dari atas kecil ke bawah kecil, cut. Sok cut bray nges, bray cut nges, bray nges, cut nges. Ayeuna tukang calana bingung. Aing kudu kumaha nyieun calana. Bray cut, cut goreng. Cut bray cut bray goreng. Cut bray cut bray goreng nih. Akhirna timbullah K-pop. Artis-artis nu ngaranna Lee Min Ho disingkat jadi Leho ten. Anu si moy tadi kita dengan opa singkira. Aing apalna eta unggul nonton drama Korea deh. Make calanana teh naon coba? La tula wala qasar. Kumaha kaluhur teu sirungan, kahanap teu akaran. Kaluhur sieun ku bentar, maka masangna dina birit. Kahanap sieun ku banjir, maka ngatung, disebut calana pensil. Tiap rek make betot. Geus naik motor betot, da birit ka mana tuh? Hese eta make calana kitu hese. Ari dipake ku urang Korea mah da bodas. Biritna. Ari ku dirimu eta. Heg loba goreng bawang, urut buduk, birit hideung, make calana kitu lain seksi, sete watir deuleun. Dalam lamun diasukan kuntung eta bangunna teh geunaheun da. Ya Allah. Diikuti, betul? Tattabi'a millatahu. Dalam Islam seorang laki-laki harus gagah, seorang laki-laki harus berani, seorang laki-laki harus tanggung jawab. Karena itulah harapan perempuan, betul tidak? Betul. Kenapa sekarang banyak laki-laki yang jadi kayak perempuan? Gitu. Coba saya tanya dulu ke perempuan, seneng gak laki-laki yang lebay begitu? Badan kasar, hati sensitif loh, gitu. Nah, coba laki gitu. Kebayang nggak kalau nanti ada seruan jihad? Jihad banget atau jihad aja? Itu musuhnya, wow badan. Cokot atau kusya bedilna bapak burat. Bom tiarap aya tai kotok. Mau nggak dilindungi cowok kayak begitu? Tuh setet tukeun auge kan begitu teh. Si eta mah nya eta ongkoh ujang tapi boolna di bakoan. Cicing lu teu ngarti. Masya Allah. Tapi sekarang jadi tren. Tattabi'a millatahu. Sadarlah wahai anak muda, saat engkau merasakan bahwa dirimu itu gaul, sebenarnya engkau sedang tattabi'a millatahu. Qul, katakanlah, ini kita masuk ke pembahasan. Qul, katakanlah, lahum kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani, ya akmalar rusuli, wahai Rasul yang paling sempurna, kalaman ala wajhi tadzkir, mengatakan kata-kata yang berusaha mengingatkan, bukan menggurui, bukan mengajarkan. Kalaman ala wajhi tadzkir, satu ucapan dengan maksud mengingatkan. Wa imhadin nushi, dan murni menasehati tanpa dibarengi kebencian. Jangan pernah kita berkata-kata kepada orang kafir yang didasari oleh kebencian.
Karena di dalam hikam dikatakan bahwa mastudi'a fi kamalatis sarair zaharat fi kamalatil zahir, atau apalah bahasa saya lupa lagi. Sesuatu yang disembunyikan di dalam hati itu akan terlihat dari kesempurnaan zahir kita. Da katempok urang ge ngomong ijin jeung henteu mah katempok gitu Lin. Iya, memang mata mudah ditutupi, tapi rasa tidak pernah ada tutupnya gitu. Karena rasa adalah energi, dan energi tidak mengenal ruang, batas dan waktu. Tidak ada ruangannya, kata empok batur ge karasa. Maka kalau kita mau ngobrol dengan orang kafir, kita mau ngobrol dengan orang-orang yang membenci kita, jangan pernah mengatakan kepada mereka dengan maksud menggurui. Kepada orang kafir maksud menggurui, jangan. Tapi sekedar mengingatkan. Cukuplah bahwa kita ini menjadi petunjuk arah, dan biarlah Allah yang mengarahkan. Ari ngamangkong ka jelema. Hei jelema, pan aing keur ngamangkong. Boleh jelema ya mah disebut jelema teh ganeng-ganeng wae. Kalau kita ngomong ke orang, jangan pernah ada niat menggurui. Jangan pernah merasa bahwa ana afdalu minka, aku lebih baik dari kamu. Jangan pernah timbul dari kebencian. Jangan pernah timbul dari kepedihan. Tapi timbulkanlah ucapan niat kita mengingatkan dan memberi nasihat saja. Itu ngawangkong tuh. Mun barengan tina dari dalamnya sudah ada kebencian, ngomong teh jadi mantap sing bener hirup teh. Mana mudah hese omongan teh. Atuh ngomong sakitu mah teh kudu make urat goblok. Biasa. Betul tidak? Tungtungna teh nu diomongan teu cager-cager, nu ngomong nahan amak setruk we. Nu diomongan teu ecreug, nu ngomongan setruk, atuh moal aya nu ecreug meureun. Jangan. Ya, coba belajar. Nasihati anak-anak kita kalau di rumah, nasihati istri kita. Coba jangan ada menggurui dari hati. Murni niat mengingatkan. Seperti itulah Allah berkhitab kepada baginda Rasul. Apa yang disampaikan? Inna hudallahi huwal huda. Inna hudallahi, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya petunjuk Allah, alladzi yahdi bihi ibadahu, yang Allah tunjukkan kepada seluruh hambanya, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi ngawangkong telin bulak-balik dekok teh kumaha intinya inna hudallahi huwal huda, hari pituduh ti Allah adalah pituduh. Tidak, di mana-mana antara mubtada dengan khobarnya dipisah dengan dhamir munfasil menunjukkan bahwa di situ ada takhsis. Jadi begini artinya, inna hudallahi, saudaraku gitu kakapir teh, dulur uing saudaraku, sesungguhnya hidayah petunjuk Allah lah yang sebenar-benarnya petunjuk. An-nazilu min indihi, yang turun langsung daripada Allah. Apakah petunjuk yang benar itu? Huwa dinul Islam, itulah agama Islam. Fattabi'u, ayo kita ikuti Islam ini. Litahtadu, supaya engkau mendapatkan petunjuk yang benar. Sudah, sampaikan saja begitu. Yu dulur pituduh ti Allah anu leres. Yu urang suai hirup kedah leres. Yu bening urang ngiring pituduh ti Gusti. Dulur urang ngajakan kana dikir ya. Dulur ari jelema teh kudu sadar. Ai sadar teh eling, ai eling teh zikir. Yuk urang kanagrog urang diajar zikir yuk gitu. Der teh mong aing mah.
teuing geuleuh teuing, enggak apa-apa. Kan tugas saudara mengajak. Bukan tugas saudara menimbulkan iman di dalam hatinya. Tugas kita itu ngajak, man. Coba siapa yang bisa membalikan hati? Siapa yang memberikan keinginan? Lalu kenapa kita yang merasa mengajak? Teu ceureuh sia mah. Geus diajakan ku daek sababaraha kali teu daekeun wae lah geuleuh. Salahna maneh ngajakanna ku dewek. Ai dewek saha? Allah. Ai dewek teh Allah lain. Lain. Maka saat kita akan mengajak, saudara, apa sih bedanya ceramah dakwah dengan ceramah tabligh? Kalau ceramah dakwah ada mengajak. Gitu. Jadi ceramah panjang teh aya ngajak. Hayu tah gitu. Lamun mudah-mudahan tungtungna pan aya ajengan teh tungtungna teh mudah-mudahan. Sapanjang ngomong ti tadi teh mudah-mudahan. Urang sadayana kenging hidayah ti Gusti Allah. Tibang amin lain hayu. Teu kaharti deh. Bisa dipahami atau tidak? Ceramah itu kalau dakwah itu harus ada ngajaknya. Harus ada ngajak. Walaupun yang merubah hati orang itu siapa? Kalau mau disebut dakwah ada ngajaknya. Tapi kalau ujungnya mudah-mudahan, itu bukan dakwah namanya. Itu sekedar menyampaikan. Karena kalau dakwah harus ada labbaik wala labbaik. Siap, yuk urang ibadah. Yuk, siap ibadah. Siap. Toh, eta dakwah. Kumaha lamun amin? Ibadah kamu halus mudah-mudahan. Urang sadayana dijadikeun ahli ibadah amin. Saamin deh hungkul. Begitu perbedaannya. Jadi saat kita akan ngomongan ke orang lain, menyampaikan keilmuan, menyampaikan ajakan, hilangkan dulu diri kitanya. Rek ngajakan kadulur imah eta rek diajak manakiban salat tobat heula cenah. Asok tara. Meureun ditolak. Pangersa uak saja ingin mengajak warga di sini untuk berzikir, untuk datang ke satu rumah saja, uak sholat tobat dulu. Ya Allah, hamba ini orang kotor, hamba ini orang hina, hamba ini orang bodoh, tidak ada kemampuan bagi diri hamba. Maka karena hamba bodoh dan hina, maka cerminkanlah cahayamu dari diri hamba ya Allah. Tidak abdi mah bodoh. Saya suka mendengar wa menyampaikan. Hina abdi mah kotor teh aya nanaonan diri abdi. Abdi teh bade diajar ngajak Gusti. Mugi Gusti kersa ngeunteungkeun cahaya Gusti tina diri abdi baru ngajak. Lain ieu mah teu salat heula, teu tobat heula, jog gini kadinya. Yah, manakiban yuk. Mung aing mah geuleuh. Naon manakiban? Balik saja. Ngawangkong ku aing diomongan bener-bener teh kala nyongot. Naon siapa ke nyorongot? Mah aing lain kumaha aing sia cilaka mun teu aja dikir. Cilaka mah aing ya sorangan ngurus aing karunya goblok pir aku karunya teh ngadat coba gini. Aya karunya ngadat coba hon. Ini sudah tidak logis saudara. Paham? Bersihkan dulu kalbu kita. Ajak orang lain. Karena sesungguhnya hidayah yang sebenarnya adalah hidayah dari siapa? Jadi siapa yang mengajak orang itu? Siapa yang memberi petunjuk kepada orang itu? Allah. Siapa yang mengajak orang itu? Allah. Siapa yang menunjukkan jalan kepada orang itu? Kita hanya pengantar hidayah saja. Jadi orang mah delivery of hidayah. Pengantar hidayah. Dan pengantar hidayah adalah tugas kerasulan. Saat kita seperti itu, kita sedang melaksanakan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri kitu di mana pun ngajakan batur. Hudang. Tuh hudang hor aya amang. Amang dah mah. Nih, saya pernah punya satu kisah.
Pada suatu hari kami dengan pengersa Uwa berangkat umroh. Lalu kata Uwa, Bapak marek ti payun ka masjidna. Mangga, beliau berangkat dari ba'da Isya. Jam 2 beliau nelpon. Ang hudang. Kade eta jamaah teu digiringkeun ka masjid. Jam 3 we lah digiringkeunana sabab masjid do hareup mah ditutup bapak ge jalan gigir penting. Siap. Lalu saya pasang alarm. Saya sudah mandi dulu supaya seger. Lalu jam 2:30 jam 3 saya 2:30 geus ngopi aing ngarah seger. Ngarah teu amek mun ditolak. Jam 3 berangkatlah ke kamar-kamar. Saha? Tidak ada satu orang pun. Jam 3 deh dibuka pintu, buka deh. Nggak ada orang. Kamarana jelema ieu teh nya. Ditanya di telepon, di mana? Tadi makang tabuh 2 ceuringan tos angkat. Kunaon? Duka da asa pangarsa Uwa ngagugahkeun. Itu bapak. Ongko ku deek dihudangkeun. Tapi ku bapak telepon, bapak di mana? Di dieu ti tadi oge ngadagoan. Cenah tadi jelema digugahkeun ku bapak. Dedengeana meureun. Terus setelah itu kami umroh lagi. Setelah pengarsa Uwa pindah alam, pindah tempat wafat. Wah, ku aing jadilah engke ge ku Uwa dihudangkeun. Hudangkeun teh jam 3 malolor keneh kabeh. Goblok teh. Jadi ajakan kepada orang itu kalau ngajak ke tubuhnya susah. Tapi kalau ngajak ke hatinya gampang. Contoh, Jang, pangmeserkeun rokok ieu bapak hayang ngarokok. Aduh Pak, nyadari cangking tos main bola. Jadi gitu. Siapa? Ujang cek indungna teh. Ieu pangomekeun cai mamah rek kumahan. Mama tingali sukuna ge keongeun nyeri. Aya we alasanna teh aya. Tapi saat pacarnya toleng dongkleng, Xiaomi berarti HP-na. Sayang, aku kangen. Ketemuan yuk. Di hanapeun tangkal cau, burung teh lumpat. Karena yang diajak itu telinganya atau hatinya? Hatinya. Gitu. Saat kita akan ngajak orang, jangan lihat rupanya. Karena sebesar apapun orang itu, kalau dilihat rupanya serem. Tapi kalau dilihat hatinya sama saja. Ada orang gagah, kumis baplang saja caduk. Awak bergege, buntut togar, ieu soek ulu ti kayu. Serem gagah. Naon? Centang ku aing mah kabeh. Naon Pak? Mah ceuring henteu ceuring ieu. Ku pamajikanna mah sieun. Karena yang sudah dicocok itu hatinya. Betul? Makanya kenapa zaman dahulu pada saat ada seorang nabi di Mesir sana yang dia ini karena tidak mengikuti titah daripada, lupa saya namanya, rajanya itu, yang dia ini adalah menjadi suaminya daripada perempuan yang di Mesir teh saha ngaranna? Naon ini sok jadi rokok ini? Di Mesir teh saha we teh? Cleopatra, Alexander, jadi ingat sekarang Cleopatra. Alexander dan Cleopatra itu bersatu antara Romawi dengan Mesir. Cleopatra itu Firaun perempuannya. Lalu ada seorang yang menolak ajakannya, lalu dia tetap fokus kepada Allah. Namanya Daniel. Lalu Nabi Daniel itu sempat dipenjara lama.
tetap dia tidak mengikuti perintah saat teh raja teh Alexander. Bukan Alexander the Great, ini Alexander yang menikah dengan Cleopatra. Lalu saat itu apa itu namanya, dibuatlah seperti film apa yang ada di taman luas, yang ada di stadion yang dikasih harimau teh Gladiator. Lalu disiapkanlah seperti itu, dia akan dipermalukan, dimakan oleh singa dan harimau. Lalu dilaparkanlah antara harimau merah dan harimau putih dari India, harimau merah dari Asia, dan singa dari Afrika, yang sudah tidak diberi makan selama 1 bulan. Sama Nabi Daniel juga tidak dikasih makan di penjara. Lalu dikeluarkanlah Nabi Daniel. Daniel, apakah kau akan mengikuti semua titah raja dan beribadah bertuhan kepada yang lain? Nabi Daniel mengatakan, kalla wa alfu kalla. 1000 kali pun ditanya tidak akan pernah. Keluarkan semuanya, dikeluarkanlah sampai orang itu ketakutan melihat macan yang besar ini. Lalu yang ganas, yang garang ini pas loncat dari kandangnya, melihat sosok Nabi Daniel, semua terduduk tertegun. Bahkan satu harimau berbaring di pinggirnya sebagai tempat duduknya Nabi Daniel, satu lagi menjaga di depannya, satu lagi menyelimutinya, sehingga Nabi Daniel berada dalam keadaan hangat. Hor, mau teh kalah ngajadahok sini teh, ditanggakan teh. Lalu semakin marah, datangkan lagi hewan-hewan yang garang. Semua malah menjaga Nabi Daniel. Lalu Nabi Daniel mengatakan, makanlah dia. Satu macan loncat dan rajanya mati dimakan oleh harimau. Seperti itu saudara. Karena apa? Karena Nabi Daniel melihat hatinya, tidak melihat kebuasannya. Ini maksud saya sampaikan. Kadang-kadang kita untuk ngajak orang teh kaburusian gitu lah maksudnya mah. Ente si itu aja kan, mau nggak itu, mata ini hakan mau gue. Apaan anu serem teh awakna mang, beres dah. Hati nama sarua, si eta jelema bungar, wah mata aing diciduhan, hor. Asal niat kita ingin menyampaikan hidayah dari Allah. Ini kalau dipahami, ibu-ibu seharusnya lebih paham. Paham tidak bu? Paham naon? Ada yang suaminya suka marah-marah, ada? Kumaha ngarasa laki teh amek-amekan? Pengke. Mu insyaallah moal amekan moal. Paeh paling nu aya. Jadi jangan pas suami marah, naon sia teh kitu ka aing ngomong. Naon sia ngomong? Ngelawan siapa teh sia deh lalaki, waduh, jadi diadu. Tapi saat suami marah, panggil kolbunya, panggil hatinya, gitu, goroan, pencet remote-na, mana nu handap ngek, gablek, gitu lain dia mau ngadat deh, panggil hatinya. Begitu juga kita kalau punya istri, ngadat wae pemajikan orang mah, da mane diomongan nu luhur, coba nu diomongan bibir hanap, kusirah hanap. Itu tidak, panggil hatinya, panggil, salurkan cahaya Allah dari zikir khofi kita kepada kolbu dia. Karena from heart to heart, feel to be feeling, and from heart to be heart. Dari rasa akan sampai kepada rasa, dan dari cinta, dari hati menuju apa? Hati. Karena bahasa ma kharaja minal qalbi
waqa'a fil qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan sampainya kepada apa lagi? Hati lagi. Makanya kalau mengatakan sesuatu pakailah hati. Itu fattabi'uhu wala ini taba'ta, dan kalau Allah mengatakan, dan kalau engkau mengikuti ya akmalar rusul, wahai rasul yang paling sempurna, wa man tabi'aka, dan semua orang yang mengikutimu, ba'da ya'sikum fi itba'ihim bika, setelah mereka bersusah payah mengikutimu, ahwa'ahum, ba'da ya'sikum, mohon maaf, setelah mereka malas untuk mengikutimu, wa'ila ini taba'ta, dan kalau engkau mengikuti wahai rasul dan semua yang mengikuti, karena mereka sudah lelah mengikutimu, ahwa'ahum, kepada hawa nafsunya, al-batilah, yang akan menghancurkan, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, padahal sudah datang kepadamu pengetahuan, min ladunna, dari Allah, ala hidayatika, kepada petunjuk kepadamu, wa ihda'i man tabi'aka, dan petunjuk kepada orang yang mengikutimu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, malaka, maka tidak ada bagimu, indallah, di samping Allah, al-hadi, yang menunjukkan, lil kulli, kepada seluruhnya, ila sawa'i sabil, kepada jalan yang baik, min waliyin, dari yang mengurus, yahfazuka, yang akan menjagamu, minad dhalal, dari kesesatan, wala nasir, dan tidak ada yang menolongmu, yadfa'u ankal makari, yang menolak dari kepadamu semua yang kamu benci. Seperti itu. Maka apabila manusia mengikuti hawa nafsunya, ngabejaan tebari amak, mengikuti hawa nafsunya, sudah malas ngajakan, aing geus wegah ngajakan si eta mah, antepkeun kumaha karepna we edan-edan sugan. Kita sudah malas, geus wegah. Ada putus asa dalam mengajak orang. Maka sebenarnya kita taba'ta ahwa'ahum, kita mengikuti hawa nafsu. Malas itu hawa nafsu atau bukan? Kesel itu hawa nafsu atau bukan? Putus asa itu hawa nafsu atau bukan? Kalau kita ikuti hawa nafsu, ba'da ja'aka minal ilmi, setelah padahal kita sudah diberi pengetahuan tadi oleh Allah, maka Allah mengatakan, malaka minallahi min wali wala nasir, jangan ingin kamu dijaga oleh Allah, jangan ingin kamu ditolong oleh Allah. Maka terus bersemangat, geus ngaleh-leh, geus ripuh, terus bersemangat. Tahu kita ini orang bodoh, betul? Kita juga sadar kita ini orang miskin, betul? Kita ini sadar kita ini orang yang bukan orang hebat, betul? Kita ini orang sudra, tidak apa-apa, ini tubuh kita. Tapi hati kita harus tetap bersemangat ngajak semua orang pada jalan kebaikan. Tong eureun ngajak, kawas neger di sisi wahangan, tong eureun masangan teger, nu nyanggut nama nu mana we atuh. Loba-loba tinggal piraku nu nyanggut hiji jajan teh. Mang urang mas 2 kilo dipanjangkeun teger eueuh nu nyanggut hiji cara mungkin moal. Pasti aya hiji-hiji wae. Mungkin ikhlas urang ngajak, mungkin urang ningalikeun cahaya Allah, mungkin batur bakal ngilu, karena pada dasarnya kaedahnya ada gula, ada semut. Kalau ingin dikerubutin semut harus jadi, kamu sudah jadi gula apa belum? Atau baru penyakit gula kos uing? Nah, sudah jadi gula atau belum? Kalau belum, olah dirimu. Ada bahan gula dalam diri kita, ada? Dahan gula teh bahan pi aluseun aya na diri urang, aya? Aya pi soleheun dina diri urang, aya? Aya pi walieun dina diri urang, aya? Soleh can, wali can, olah diri urang mah. Sebenarnya mah urang teh pirajaeun euy, ngan wegah deh, jadi mau jadi atuh. Olah semuanya supaya yang timbul seperti ubi cilembu, ada can teh? Tak can ya?
Hmm. Seperti ubi Cilembu. Apa ada yang tahu ubi Cilembu? Ada apanya? Ayo ngomong tuh. Ada apanya ubi Cilembu teh sok? Nu pernah sok pura-pura tahu sih ya. Ada ke ubi kita juga ada manisnya, ada apanya ayo kalau di open lama. Ada madunya, dia keluar madunya, betul? Keluar tidak madunya kalau dibiarkan? Harus di apa? Dibakar atau di open lama baru keluar apanya? Madunya. Begitu juga kita. Adik-adik santri dibakar di pondok terus di tempat supaya keluar madunya. Kita berzikir terus eta di tempat supaya keluar madunya. Sama mau diantepkeun nya kieu we. Tiba heula kitu. Ayeuna kieu engke dege moal jauh kieu-kieu keneh tuh. Tong sok hayang jadi jenderal mah ai embung di sekolah jadi tentara-tentara acan mah. Bener teu? Tong sok hayang jadi ajengan ai mah santrena embung-embung acan mah. Tong sok hayang aya maduan, aya gulaan lamun urang na embung dididik. Maka semua yang terjadi di dalam perjalanan tarekat, saya ulangi, semua yang terjadi di dalam perjalanan tarekat adalah proses untuk memaniskan kolbu kita sekalian. Jangan lelah, jangan marah, jangan putus asa. Mungkin hari ini ada yang sedang menangis karena sulit untuk menghadapi kehidupan. Mungkin hari ini ada yang sedang bingung untuk menghadapi kehidupan. Mungkin ada yang sedang bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Ada nih? Maka jawabannya insya Allah di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang sekarang bingung, itu proses di dalam tarekat. Lamun pare ayeuna sangu diasakan ngebul tuh. Panas tuh. Asak moal. Lamun ayeuna embung panas embung ngebul asak moal. Moal gitu. Waduh bahaya euy ngebul kieu kejo teh. Ih alus. Lamun urang ngebul kana hulu anyir asa rajat alus tereh asak. Gitu paham? Bukan harus menyesali perjalanannya, tapi bagaimana cara kita menikmati perjalanan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salim taslima. Mangga adan. Terus adan bener teh?